Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Balligh anni walau bi ayah. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayah, maghfirah dan juga ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan renungan dan kajian tentang bahagianya dan beruntungnya orang yang suka dan sering melakukan berjamaah salat, dan juga untungnya bagi orang yang mendengarkan ilmu kalamullah. Bahagianya orang-orang seperti orang yang sering berjamaah di masjid, sering mendengarkan pengajian-pengajian dan mendengar kalam-kalam Allah. Diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya." Barang siapa yang suka, yang selalu sering bersembahyang dan duduk mendengarkan pengajian ilmu, mendengarkan firman-firman Allah, barang siapa yang bersembahyang berjamaah dan duduk mendengarkan pengajian ilmu, mendengarkan firman-firman Allah, kemudian diamalkannya, ia akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 6 karunia. Yang pertama, Allah berikan kepada orang yang selalu berjamaah salatnya dan yang selalu mendengarkan dan mengaji, mendengarkan kalam-kalamullah. Pertama, ar-rizqu minal halal. Allah berikan karunia bagi mereka-mereka, yaitu diberikan rizki selalu yang halal. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka yang salatnya selalu berjamaah dan selalu mendengar ilmu-ilmu dan mengaji, mendengarkan kalam-kalamullah, wa yanju min adabil qabri, maka Allah akan ringankan dan tidak akan ditemukan kepada dia siksaan kubur, terhindar dari siksaan kubur. Yang ketiga, apa karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa suka melaksanakan salatnya berjamaah dan yang mendengarkan kalam-kalamullah, yaitu wa yu'ta kitabahu biyaminih. Allah akan berikan nanti di alam pembalasan dengan kitab-kitabnya dengan diterima oleh tangan kanannya. Dan karunia Allah apalagi yang akan diberikan kepada orang mereka yang suka melakukan salat berjamaah dan mengilmu dan mendengarkan kalam-kalamullah, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, maka dia akan berjalan dalam cukang atau dalam siratal mustaqim, dalam sirat, maka cepatnya seperti kilat. Dan yang keempat, yang kelima, Allah berikan wa yuhsyaru ma'an nabiyyin, maka dia nanti di alam mahsyarnya akan bersama para nabi. Dan yang keenam, Allah kurniakan kepada mereka yang suka salat berjamaah di masjid, wa banallahu lahu baitan fil jannah miyaqutatin hamra alahu arba'una baban,
maka Allah akan mendirikan rumah-rumah mereka yang suka berjamaah sholat di masjid dan suka mendengarkan, mengaji tentang ilmu Allah, mendengarkan firman Allah. Dibuatkanlah rumah dari yakut merah yang pintunya 40 pintu. Subhanallah, Allah memuliakannya. Allah memuliakan orang-orang yang suka berjamaah, maka janji Allah tidak akan bohong. Inilah bahagianya bagi orang-orang yang suka sholat berjamaah dan yang suka mendengarkan ilmu pengajian kalam-kalam Allah. Maka pentingnya bagi kita untuk mengilmu, menjadikan seorang alim, seorang yang mengerti. Maka Rasulullah bersabda yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama'u ummati kal anbiya bani Israel. Maka Rasulullah bersabda, ulama-ulama itu umatku, kata Nabi, seperti waktu Bani Israel. Sungguh mulainya bagi orang yang mengerti, para alim ulama, sungguh bahagianya baik di dunia nanti di akhirat. Bahwa ilmu itu penting sekali, karena lebih afdal ilmu daripada amal. Maka afdal dari amal karena 5 perkara. Pertama, ilmu tanpa amal bisa terjadi, tetapi amal tanpa ilmu tidak akan bisa terjadi. Kedua, ilmu tanpa amal berguna, tetapi amal tanpa ilmu tidak berguna. Ketiga, amal itu lazim mesti, dan ilmu adalah penerang sebagai pelita. Keempat, tingkat ilmu ulama adalah tingkat para nabi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama-ulama itu yaitu pewaris-pewaris dari nabi waktu zaman Bani Israil. Maka carilah kita ilmu, tuntutlah ilmu, maka Allah menuduhkan jalan-jalan ke surga. Maka Rasulullah pun bersabda dan berfirman, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman nafi'a. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, hai Muhammad, ya Tuhan, tambahkanlah ilmuku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita orang yang mengerti, orang yang alim. Maka Rasulullah pun bersabda, naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Sesungguhnya tidurnya saja bagi orang alim, bagi orang yang mengerti, lebih baik dari ibadahnya orang-orang yang bodoh. Begitulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan dan kajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Bahagianya orang yang selalu berjamaah salat di masjid, dan juga bahagianya orang-orang yang suka ngaji ilmu dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga segala kealpaan dan kesalahan. Mudah-mudahan hakikat Allah yang mengampuninya dan yang mendengarkan memaafkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.